Beberapa bulan terakhir, Indonesia menghadapi gelombang aksi protes yang belum pernah sebesar ini. Demo terjadi di berbagai kota, dari Jakarta hingga daerah-daerah terpencil, menuntut keadilan sosial, transparansi kebijakan, hingga peninjauan gaji dan tunjangan elit politik. Massa yang turun ke jalan bukan hanya menuntut satu isu tunggal, tapi membawa frustasi yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Situasi ini bukan hanya soal politik atau simbol ketidakpuasan. Dampaknya langsung terasa di sektor ekonomi. Indeks saham turun, rupiah melemah, dan investor asing mulai menarik modalnya. Ketidakpastian politik yang muncul dari aksi demo besar-besaran ini memberi sinyal resiko yang serius bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Nah, di video kali ini gue bakal bahas kenapa aksi demo besar-besaran saat ini bisa jadi awal krisis ekonomi Indonesia. Kita akan menelusuri akar masalah dari protes sosial, tragedi yang memicu kemarahan publik, guncangan pasar, hingga efek domino fiskal dan sosial yang berpotensi memicu krisis berkepanjangan. Semua segmen yang akan dibahas nanti saling terhubung, membentuk gambaran menyeluruh tentang bagaimana aksi jalanan bisa menjadi tanda awal krisis ekonomi yang lebih luas. Gue tahu keseluruhannya semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Demo besar-besaran yang terjadi sekarang sebenarnya bukan muncul tiba-tiba. Akar masalahnya udah lama ada dan makin membesar seiring ketimpangan ekonomi yang semakin kelihatan jelas. Masyarakat semakin sadar bahwa ada jurang yang terlalu lebar antara kehidupan elit politik dengan rakyat biasa. Salah satu pemicu yang bikin protes ini meledak adalah soal gaji dan tunjangan anggota DPR yang dianggap berlebihan. Publik tahu bahwa seorang anggota DPR bisa menerima total penghasilan yang nilainya belasan hingga puluhan kali lipat dari rata-rata gaji pekerja di Indonesia. Angka itu bukan cuma besar, tapi juga jadi simbol bahwa mereka hidup jauh di atas standar mayoritas rakyat yang lagi berjuang bertahan hidup. Kondisi ini makin terasa ironis ketika masyarakat luar lagi dihantam tekanan ekonomi. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup makin berat, lapangan kerja banyak yang tidak pasti, dan daya beli semakin melemah. Di tengah situasi kayak gini, kebijakan DPR yang justru menaikkan tunjangan besar-besaran dipersepsikan sebagai bentuk pengabaian terhadap realitas sosial. Rakyat melihat bahwa pejabat yang sering jadi wakil mereka justru menutup mata terhadap kesulitan ekonomi yang mereka alami. Itu yang bikin rasa frustasi berubah jadi kemarahan kolektif, lalu tumpah dalam bentuk aksi protes di jalan. Frustasi ini sebenarnya bukan sekedar soal gaji DPR yang besar. Masalah utamanya ada di rasa ketidakadilan yang semakin menumpuk. Rakyat ngerasa kerja keras mereka selama ini gak pernah dihargai dengan layak, sementara elit politik dengan mudahnya mengamankan hak-hak istimewa mereka. Ketimpangan ini melahirkan persepsi bahwa sistem yang ada hanya menguntungkan kelompok kecil yang ada di puncak, sementara mayoritas masyarakat dibiarkan jalan sendiri tanpa pelindungan yang memadai. Ketidakadilan kayak gini kalau dibiarkan bisa jadi bahan bakar untuk gejolak sosial yang lebih besar, karena rasa frustasi yang udah kolektif ini mudah sekali diarahkan ke isu-isu lain yang sifatnya lebih luas, mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, sampai kesempatan kerja. Setiap kali ada kebijakan yang dianggap tidak adil, kemarahan publik langsung tersulut karena dasar ketidakpercayaan terhadap pemerintah udah terlalu dalam. Inilah kenapa gelombang demo sekarang jadi masif. Bukan cuma satu kelompok yang turun, tapi berbagai elemen masyarakat ikut terlibat. Kalau ditarik lebih jauh, ketimpangan ekonomi yang makin tajam ini juga punya implikasi ke stabilitas negara. Masyarakat yang udah frustasi cenderung kehilangan rasa percaya terhadap institusi, dan kalau krisis kepercayaan ini makin luas, itu bisa jadi pemicu awal krisis ekonomi yang serius. Investor pun melihat kondisi ini sebagai tanda instabilitas politik yang ujungnya memperburuk situasi ekonomi nasional. Jadi, apa yang telah dijalanan saat ini bukan sekedar aksi protes, tapi refleksi dari masalah mendasar yang lebih dalam, yaitu ketidakadilan struktural yang sudah lama dipelihara sistem. Gelombang demo yang awalnya berangkat dari isu ketidakadilan ekonomi semakin membesar setelah muncul satu kejadian tragis yang bikin publik semakin marah. Afan Kurniawan, seorang driver ojek online yang ikut turun dalam aksi protes, meninggal dunia setelah ditabrak mobil polisi saat situasi demonstrasi sedang ricuh. Tragedi ini cepat menyebar ke media sosial, jadi headline media nasional, dan dalam waktu singkat berubah jadi simbol kemarahan baru masyarakat terhadap negara. Bagi publik, kejadian ini bukan sekedar kecelakaan biasa. Kehilangan nyawa seorang rakyat kecil dalam konteks demo langsung diartikan sebagai bukti bahwa aparat negara gagal melindungi warganya sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, peristiwa ini menguatkan persepsi bahwa aparat justru jadi ancaman ketika masyarakat sedang menyalurkan hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Rasa frustasi yang tadinya hanya tertuju pada kebijakan DPR, ini melebar ke aparat penegak hukum, terutama kepolisian. Tuntutan yang muncul pun tidak lagi sebatas soal gaji DPR, tapi meluas ke isu reformasi kepolisian dan keadilan bagi korban. Efek domino dari kejadian ini terasa langsung. Demo yang tadinya terkonsentrasi di 1-2 kota besar
besar berubah jadi gelombang protes serentak di berbagai wilayah. Jakarta, Surabaya, Bandung, hingga Yogyakarta menjadi pusat keramaian aksi. Dengan jumlah massa yang terus bertambah setiap hari, semakin luas daerah yang terlibat, semakin sulit pula pemerintah mengendalikan situasi. Tragedi Afan jadi semacam pemicu eskalasi, karena publik menganggap kejadian ini bukti nyata ketidakpedulian pemerintah dan aparat terhadap nyawa rakyat. Di titik ini, emosi publik sudah jauh melampaui sekedar soal nominal gaji DPR, ada perasaan dikhianati dan tidak dilindungi oleh negara. Apalagi, peristiwa semacam ini mengingatkan masyarakat pada banyak kasus sebelumnya di mana aparat terlibat dalam tindakan represif terhadap demonstran. Rangkaian pengalaman buruk yang menumpuk akhirnya pecah jadi gelombang kemarahan besar. Itu kenapa eskalasi demo sekarang bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih liar, dengan potensi kerusuhan yang makin meluas. Tragedi ini juga menambah kerentanan politik. Pemerintah dipandang gagal mengelola situasi, dan aparat dianggap bertindak sewenang-wenang. Kondisi seperti ini bisa mempercepat runtuhnya kepercayaan publik terhadap seluruh instrumen negara. Dan kalau kepercayaan sudah hilang, maka konsekuensinya bukan hanya demo yang makin besar, tapi juga potensi krisis sosial yang bisa meluas ke krisis ekonomi. Karena stabilitas politik yang terguncang hampir selalu berdampak langsung pada stabilitas pasar dan iklim investasi. Tragedi Afan Kurniawan jadi penanda bahwa masalah yang awalnya hanya ketidakpuasan ekonomi sudah berubah jadi konflik sosial yang jauh lebih dalam. Situasi demo besar-besaran yang terus berlangsung gak cuma menimbulkan dampak sosial dan politik, tapi juga langsung dirasakan di sektor ekonomi, terutama di pasar keuangan. Dalam beberapa hari terakhir, indeks saham gabungan turun lebih dari 2%. Angka ini memang terlihat kecil kalau dilihat sekilas, tapi di dunia pasar modal, penurunan sebesar itu dalam waktu singkat adalah sinyal serius. Penurunan ini mencerminkan kepanikan investor yang mulai menarik dananya karena melihat resiko politik dan sosial yang makin gak terkendali. Rupiah juga mengalami tekanan yang berat, nilainya melemah hampir 1% terhadap dolar, dan posisi ini jadi level terendah sejak awal Agustus. Pelemahan rupiah bukan cuma soal angka di layar perdagangan, tapi punya dampak nyata ke sektor real. Harga barang impor bisa naik, biaya produksi yang bergantung pada bahan baku luar negeri ikut melonjak, dan tekanan inflasi semakin besar. Bagi masyarakat, pelemahan ini artinya biaya hidup makin mahal di tengah situasi ekonomi yang udah berat. Kondisi ini bikin Bank Indonesia harus turun tangan langsung. Intervensi dilakukan di pasar valuta asing untuk menahan pelemahan rupiah, sekaligus masuk membeli obligasi pemerintah demi menjaga stabilitas. Langkah ini memang bisa memberi efek jangka pendek untuk menenangkan pasar, tapi semua orang tahu bahwa intervensi kayak gini punya batas. Kalau ketidakpastian politik dan gelombang demo tetap berlanjut, cadangan devisa bisa cepat terkuras, sementara beban obligasi makin besar. Ini jadi resiko baru yang harus diwaspadai. Pasar keuangan pada dasarnya sangat sensitif terhadap ketidakpastian. Setiap kali ada gejolak politik, responnya hampir selalu langsung terlihat lewat pelemahan saham dan mata uang. Investor asing yang biasanya jadi penyumbang likuiditas terbesar di pasar modal gak akan mau ambil resiko kalau mereka melihat stabilitas politik di Indonesia mulai goyah. Itulah kenapa capital outflow atau aliran keluar modal asing makin besar, dan begitu arus modal asing keluar, efeknya langsung berantai. Pasar saham jatuh, rupiah tertekan, obligasi dilepas, dan suku bunga bisa terdorong naik. Kalau kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, bukan cuma pasar yang terdampak, tapi juga ekonomi real. Perusahaan-perusahaan bisa menahan ekspansi, lapangan kerja baru makin sedikit, sementara biaya pinjaman semakin mahal. Pada akhirnya, masyarakat yang menanggung akibatnya lewat harga kebutuhan pokok yang naik dan kesempatan kerja yang makin sempit. Guncangan pasar saham dan pelemahan rupiah ini jelas bukan sekedar gejala teknis, tapi tanda awal dari krisis yang lebih besar kalau instabilitas politik gak segera diatasi. Di tengah proses mahasiswa dan masyarakat yang makin lantang, satu yang semakin menonjol justru bukan sekedar penolakan terhadap kebijakan DPR, tapi juga wajah asli dari birokrasi kita, yaitu korupsi yang sudah mendarah daging. Ketika rakyat marah di jalanan, mereka tidak hanya protes soal undang-undang yang dianggap bermasalah, tapi juga melampiaskan rasa muak terhadap elit politik yang dianggap lebih sibuk memberkahi diri ketimbang memperjuangkan kepentingan publik. Fenomena ini melahirkan dua efek besar. Pertama, munculnya erosi kepercayaan. Rakyat makin tidak percaya pada lembaga negara, terutama DPR yang seharusnya jadi representasi suara mereka. Kepercayaan yang sudah tipis akhirnya runtuh, dan ini bahaya karena tanpa trust, sistem politik apapun sulit bertahan. Kedua, korupsi yang sudah sistemik membuat Indonesia masuk dalam lingkaran setan. Di satu sisi rakyat makin sinis, di sisi lain elit semakin nyaman dengan permainan kotor mereka. Situasi ini memperlemah legitimasi politik, bahkan bisa memicu instabilitas sosial. Korupsi juga bukan hanya masalah moral, tapi punya dampak ekonomi langsung. Investor asing dan domestik ragu menaruh modal karena birokrasi yang penuh pungutan liar
bikin biaya bisnis jadi mahal. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat, lapangan kerja susah tercipta, dan beban akhirnya balik lagi ke masyarakat. Ironisnya, rakyat yang berteriak di jalanan itu justru yang paling merasakan akibatnya. Jadi, protes besar-besaran ini bukan hanya soal satu pasal atau satu kebijakan, ia jadi simbol dari frustasi panjang masyarakat terhadap birokrasi bobrok dan elit yang dianggap korup. Sementara DPR menutup mata dan telinga, semakin jelas bahwa jurang antara rakyat dengan penguasa makin lebar, dan jurang ini bukan sekedar masalah politik, tapi juga ancaman bagi stabilitas ekonomi dan sosial Indonesia ke depan. Demo besar-besaran yang terjadi bukan sekedar protes sesaat, ia mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap ketimpangan ekonomi, kebijakan yang tidak responsif, dan citra korupsi yang terus terlihat. Dampaknya sudah terasa di ekonomi, pasar saham tertekan, rupiah melemah, modal asing mengalir keluar, dan fiskal daerah ikut terdampak. Kalau ketidakpastian politik dan sosial ini tidak segera ditangani, melalui reformasi kebijakan dan dialog publik yang nyata, gelombang protes bisa menjadi awal krisis ekonomi dan sosial yang lebih luas. Aksi demo ini jadi peringatan bahwa sistem yang tidak adil dan ketimpangan yang dibiarkan bisa memicu konsekuensi serius bagi ekonomi Indonesia. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.